Di episode sebelumnya, kita melihat situasi yang semakin memanas antara Roku Haratanda dan Brahman. Draken yang mendengar percakapan mereka kemudian langsung berteriak mengatakan, "Jangan seenaknya memutuskan suatu hal kepada kami. Kami tidak akan melakukan apapun yang kalian katakan kepada kami. Benar kan, Takemichi?" Takemichi yang mendengar perkataan dari Draken kemudian langsung teringat kembali ketika dirinya menyelamatkan Maeki di masa depan dan bertekad untuk menyelamatkan Maeki di masa ini. Jadi dirinya tidak tertarik kepada Brahman maupun Roku Haratandai. Lalu sambil melihat ke arah mereka semua, Takemichi langsung berteriak, "Aku di sini hanya untuk mengalahkan pemimpin geng Kanto Manji, yaitu Sano Manjiro." Terlihat Senju dan Akashi yang langsung terkejut mendengar Takemichi yang berkata seperti itu. Karena bagaimana mungkin kita semua tidak terkejut? Takemichi yang kita tahu sering menangis dengan pedenya berteriak bahwa dirinya ingin mengalahkan seorang dewa. Terlihat semua generasi S62 yang langsung tampak mengerti dengan tujuan Takemichi yang kembali ke dunia berandalan. Namun Terano yang mendengar perkataan Takemichi langsung menghampiri Takemichi dan terlihat sangat marah mengatakan, "Apa kau gila? Apa kau mencoba untuk ikut campur dengan tiga dewa? Orang lemah sepertimu." Namun tiba-tiba Draken langsung berlari ke arah Terano dan langsung memukul Terano. Terlihat Terano yang langsung terhempas meskipun dirinya bisa menangkis pukulan dari Draken. Terlihat Takemichi yang sangat terkejut karena sekarang Terano lah yang dipukul oleh Draken. Lalu sambil terlihat sangat bersemangat, Draken langsung mengatakan, "Jika kau ingin mendekati Takemichi, kau harus melewatiku terlebih dahulu." Terlihat Terano pun juga sangat bersemangat melihat Draken yang sekarang juga bersemangat melawan dirinya. Lalu sambil sangat bergairah, Draken kembali berteriak, "Ayo kita mulai ronde duanya." Terlihat juga Terano yang sangat bergairah dan juga berteriak ke arah Draken. Namun sebelum mereka memulai baku hantam, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang menuju ke tempat mereka. Lalu Terano yang mendengar suara mobil polisi langsung berbalik untuk pergi sambil mengatakan kepada Draken bahwa mereka akan menyelesaikan pertempuran mereka di lain waktu. Draken yang mendengar itu kemudian langsung berteriak bahwa dirinya sudah meninggalkan dirinya yang lama di Toman dan tidak akan pernah bergabung dengan Roku Haratandai. Terlihat Terano yang hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Draken. Lalu dirinya pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera pergi sebelum polisi datang ke tempat mereka. Takemichi yang mendengar perkataan Draken tadi kemudian langsung tersenyum sambil berkata di dalam hatinya bahwa Draken tidak pernah berubah dan hatinya selalu bersama dengan Toman. Meskipun sekarang Toman sudah bubar, namun di sini tiba-tiba Akashi memanggil Draken dan menghampirinya sambil mengatakan bahwa dirinya meminta maaf karena dirinya hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Takemichi yang melihat Draken berbicara dengan Akashi kemudian langsung bertanya-tanya apakah mereka mengenal satu sama lain. Lalu Akashi pun juga langsung menyuruh anggota Brahman untuk pergi. Lalu sebelum Senju meninggalkan tempat itu, dirinya melihat Takemichi sambil mengatakan, "Jadi dia Hanagaki Takemichi." Lalu mereka semua pun pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat Draken yang juga berteriak kepada Inui dan Takemichi, mengatakan mereka juga harus pergi.
Terlihat Draken yang langsung memboncengi Takemichi. Dan Takemichi pun langsung meminta maaf karena sepertinya dirinya berbicara terlalu banyak. Draken yang mendengar Takemichi kemudian tertawa mengatakan bahwa Takemichi benar-benar orang yang bodoh. Namun dirinya sangat senang karena Takemichi masih menjadi dirinya sendiri. Takemichi yang mendengar itu kemudian juga langsung mengatakan bahwa dirinya juga sangat senang karena Draken sama sekali juga tidak berubah. Namun Draken yang mendengar itu tiba-tiba terlihat serius sambil meminta maaf kepada Takemichi dan mengatakan ada sesuatu yang penting yang harus dia katakan kepada Takemichi. Lalu sambil kembali terlihat sangat serius, Draken kemudian mengatakan, "Saat ini aku adalah anggota Brahman." Terlihat Takemichi yang langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Draken. Ternyata saat ini Draken merupakan anggota dari Brahman. Terlihat mereka yang sudah tiba di showroom motor milik Draken. Terlihat juga Inui yang sudah berada di sana. Dan terlihat juga Takemichi yang masih memikirkan. Ternyata Draken adalah anggota dari Brahman. Lalu sambil mengeringkan rambutnya, Takemichi mengatakan kepada Inui jika ternyata hari ini sangat berat. Inui yang mendengar itu juga langsung mengatakan bahwa dirinya juga tidak menyangka jika situasinya benar-benar akan semakin kacau. Lalu Takemichi yang tidak melihat Draken kemudian langsung menanyakan di mana sekarang Draken berada. Inui pun langsung mengatakan bahwa Draken sedang berada di luar bersama dengan beberapa anggota dari Brahman. Dan mungkin sekarang mereka sedang membicarakan Takemichi. Takemichi yang mendengar itu langsung berniat untuk keluar dan mencari tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Namun sebelum Takemichi akan pergi, Inui kembali mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan Draken karena Brahman berbeda dengan anggota geng motor biasanya. Brahman lebih terlihat seperti Yakuza yang dikelola oleh orang dewasa. Dan mereka juga tidak jauh dari cerita buruk mengenai geng mereka. Jadi dirinya meminta kepada Takemichi untuk juga lebih berhati-hati. Takemichi yang mendengar itu terlihat langsung mengerti dan langsung pergi keluar untuk menemui Draken. Namun betapa sangat terkejutnya Takemichi melihat Draken yang sedang mencekik leher Akashi. Terlihat Draken yang sangat marah mengatakan, "Kau tidak mendengarkanku, Akashi. Jika kau melibatkan Takemichi ke dalam kekacauan ini, aku tidak akan memaafkanmu. Jadi jangan pernah melibatkan mantan anggota Toman ke dalam masalah ini." Takemichi yang melihat Draken kemudian langsung menghentikannya sambil menanyakan apa maksud perkataan Draken. Draken yang menyadari ada Takemichi kemudian langsung melepaskan Akashi. Lalu Takemichi pun kembali meminta kepada Draken untuk menjelaskan apa yang sudah mereka bicarakan. Terlihat Draken yang hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan Takemichi. Namun tiba-tiba terdengar seseorang yang langsung mengatakan bahwa Draken berniat membawa Maiki kembali. Dan ternyata orang yang berbicara itu adalah Kawaragi Senju, bos dari Brahman itu sendiri. Terlihat di sini Senju yang kemudian menjelaskan bahwa Brahman sangat ingin mengalahkan geng Kanto Manji yang dipimpin oleh Maiki. Oleh karena itu, dirinya bekerja sama dengan Draken karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Lalu sambil membakar rokok suryanya, Akashi memanggil Takemichi dan kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat suka dengan ambisi yang dimiliki oleh geng Tokyo Manji. Karena bukan tentang menjadi geng nomor 1 di Jepang, melainkan tentang merubah era berandalan. Dan itu benar-benar adalah Maiki.
Terlihat Takemichi yang langsung tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Akashi. Namun kemudian Akashi kembali melanjutkan bahwa geng yang dibentuk oleh Maeki sekarang, yaitu geng Kanto Manji, tidak seperti itu. Karena mereka sama sekali tidak mempunyai ambisi. Dan saat ini tampaknya Maeki akan menjadi orang yang jahat. Dan mereka ada di sini untuk mengalahkan orang-orang jahat itu. Itulah tujuan dari Brahman. Lalu Senju pun juga mengatakan kepada Takemichi bahwa dua geng besar mengawasi Takemichi. Ketika Takemichi berteriak dengan berani, mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan Sano Manjiro. Jadi jika memang Takemichi mempunyai ambisi seperti itu, maka sebaiknya Takemichi bergabung dengan Brahman. Dan tentu saja Brahman akan menyambut Takemichi. Takemichi yang mendengar itu terlihat mulai memikirkan dirinya yang tidak bisa melibatkan teman-temannya. Dan sekarang dirinya menyadari bahwa masih ada cara yang lain untuk dirinya mengalahkan Maeki, yaitu bergabung dengan Brahman agar dirinya bisa mencapai tujuannya. Namun tiba-tiba Draken langsung berteriak mengatakan jika Senju tetap mencoba melibatkan Takemichi, maka Brahman akan dianggap sebagai musuhnya. Senju yang mendengar itu kemudian langsung terlihat sangat serius sambil melihat ke arah Draken mengatakan, "Kalau begitu, apa kau mau bertarung di sini?" Namun di sela-sela keadaan yang semakin memanas itu, tiba-tiba Takemichi menghampiri Draken dan kemudian mengatakan bahwa jika dirinya tidak membuat keputusan apapun, maka keadaan sama sekali tidak berubah. Karena itu dirinya akan bergabung dengan Brahman. Terlihat Draken yang langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan Takemichi. Lalu Akashi pun kembali meyakinkan Draken bahwa bagaimanapun juga Brahman ingin mengalahkan geng Kanto Manji. Dan tidak mungkin mereka ingin melawan Maeki. Karena itulah mereka sangat membutuhkan mereka berdua, yaitu orang-orang yang sangat dipercaya oleh Maeki. Karena menghadapi Maeki tanpa melakukan pertarungan adalah pilihan yang terbaik untuk Brahman. Jadi dirinya memohon kepada Draken untuk mengerti tujuan mereka merekrut Takemichi. Draken yang mendengar itu kemudian menghela napasnya dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan Takemichi. Namun Draken langsung menegaskan kepada Takemichi untuk selalu mengingat tujuan mereka bergabung dengan Brahman, yaitu membawa kembali Maeki. Takemichi yang mendengar itu langsung terlihat mengerti dan Draken pun langsung mengulurkan tangannya sambil mengatakan, "Selamat datang di Brahman, Takemichi." Terlihat Takemichi yang langsung sangat serius dan semakin menguatkan tekadnya bahwa dirinya pasti akan membawa Maeki kembali. Terlihat Draken yang langsung tersenyum mendengar apa yang dikatakan Takemichi. Lalu Senju pun langsung menghampiri Takemichi dan memberikan payungnya sambil tersenyum mengatakan, "Mulai sekarang, kau adalah pesuruhku." Lalu Senju pun kembali mendekati Takemichi sambil terlihat sangat senang mengatakan, "Ayo jumpa besok jam 3 di Harajuku." Terlihat Takemichi yang langsung terkejut melihat sikap Senju yang tiba-tiba berubah. Lalu Akashi pun langsung mengatakan bahwa Senju tertarik kepada Takemichi. Jadi dirinya menyuruh Takemichi untuk bersiap-siap. Takemichi yang mendengar itu terlihat kebingungan karena seperti yang kita tahu bahwa Takemichi menganggap Senju seorang laki-laki. Jadi bagaimana mungkin Senju tertarik kepada dirinya? Lalu keesokan harinya terlihat Takemichi yang sudah menunggu Senju di Harajuku. Lalu tiba-tiba terdengar seseorang dari belakang mengatakan, "Maaf membuatmu menunggu, Hanagaki."
Dan ternyata orang yang sedang berbicara itu adalah seorang anak perempuan yang langsung mengajak Takemichi untuk pergi. Takemichi yang melihat seorang perempuan menghampiri dirinya, kemudian langsung bertanya, siapakah dirinya? Karena Takemichi merasa tidak mengenali perempuan itu. Namun perempuan itu langsung mengatakan bahwa mereka akan pergi belanja dan Takemichi yang akan membawa barang belanjaannya. Takemichi yang masih sangat kebingungan kemudian bertanya kembali, siapakah anak perempuan ini sebenarnya? Kenapa perempuan itu tiba-tiba menyuruh dirinya? Perempuan itu yang mendengar Takemichi berkata seperti itu, kemudian langsung mengatakan bahwa perkataan Takemichi sedikit kasar dan mengatakan bahwa dirinya adalah Senju. Takemichi yang mendengar itu kemudian sangat terkejut karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika ternyata Senju adalah perempuan. Senju yang melihat Takemichi sangat kaget, kemudian langsung terlihat kesal karena ternyata Takemichi melihat dirinya seperti anak laki-laki. Takemichi yang melihat Senju kesal, kemudian langsung mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka jika petinggi dari Brahman ternyata adalah seorang anak perempuan. Lalu Senju pun langsung mengatakan bahwa itu memang benar dan jika memang Takemichi tidak keberatan, maka mereka bisa pergi sekarang. Takemichi pun langsung mengikuti Senju di belakangnya sambil mengatakan bahwa ternyata salah satu dari 3 dewa adalah seorang anak perempuan dan itu sangatlah keren. Senju yang mendengar Takemichi kemudian langsung mengatakan bahwa Takemichi sangat berisik dan kemudian menoleh sambil kembali mengatakan bahwa hari ini mereka akan pergi belanja. Jadi Takeyomi menyuruh dirinya berpakaian lebih anggun dan memberikan sebuah kartu kredit untuk mereka belanja. Terlihat Senju yang juga mengatakan bahwa dirinya sangat senang karena Takemichi mau bergabung dengan Brahman karena Brahman dipenuhi oleh orang yang jauh lebih tua. Jadi dirinya sangat senang karena ada seseorang yang seusia dengannya. Lalu mereka pun memulai untuk berbelanja. Terlihat di sini Senju yang sangat terpukau melihat baju rock and roll yang sedang dipajang. Takemichi yang melihat itu kemudian langsung menghentikan Senju dan mengatakan bahwa baju itu tidak cocok dengan dirinya. Lalu Takemichi pun langsung mengajak Senju untuk pergi ke toko lain dan menyuruhnya untuk mencoba baju anak perempuan. Senju yang pertama kali mencoba baju anak perempuan kemudian langsung bertanya, apakah baju yang sedang dipakainya benar-benar terlihat sangat manis? Karena dirinya merasa sangat terbuka. Takemichi pun langsung mengatakan bahwa baju itu sangat cocok dengan Senju dan sekarang Senju baru terlihat sangat cantik. Lalu Senju yang terlihat sangat senang kemudian langsung mengajak Takemichi untuk pergi ke toko lain. Terlihat Senju yang semakin terlihat sangat senang dan menikmati momen belanjanya dengan Takemichi. Takemichi yang melihat raut wajah Senju kemudian kembali bertanya-tanya, apakah Senju benar-benar adalah petinggi dari Brahman? Karena bagaimanapun, sekarang dirinya melihat Senju seperti anak perempuan biasanya dan juga terlihat sangat manis. Lalu di sela-sela belanja mereka, terlihat Takemichi yang kemudian bertanya, bagaimana Senju mengenal Akashi Takeyomi? Karena bagaimanapun, Akashi Takeyomi adalah mantan anggota Black Dragon generasi pertama. Dan seharusnya dia sudah berumur lebih tua. Sementara Senju seumuran dengan dirinya. Senju yang mendengar pertanyaan Takemichi kemudian langsung menjawab bahwa Akashi Takeyomi adalah kakaknya. Takemichi yang mendengar itu terlihat sedikit terkejut karena dirinya baru tahu jika Senju dan Takeyomi adalah saudara. Lalu Senju pun kembali menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Akashi Senju dan Kawaragi Senju adalah namanya ketika dirinya sedang bekerja.
Lalu Senju pun kembali mengatakan bahwa dirinya sekarang teringat dengan Haruchio. Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung bertanya, siapa itu Haruchio? Senju yang mendengar Takemichi tidak tahu kemudian langsung mengatakan, bagaimana mungkin Takemichi tidak mengenalnya? Seharusnya Takemichi mengenalnya, karena orang itu adalah mantan wakil kapten divisi kelima Toman, yaitu Sanzu Haruchio. Takemichi yang mendengar nama Sanzu kemudian langsung bertanya, apakah Sanzu yang dimaksud adalah Sanzu yang sering memakai masker? Senju pun langsung mengatakan bahwa itu memang benar dan Sanzu adalah saudara keduanya. Takemichi yang mendengar itu semakin terlihat sangat terkejut dan Senju pun kembali keluar menjelaskan bahwa mereka adalah 3 saudara misterius. Terlihat Takemichi yang langsung melotot ke arah Senju karena Senju tiba-tiba keluar hanya dengan memakai pakaian dalam. Lalu sambil menyuruh Senju kembali mengganti pakaiannya, Takemichi kemudian bertanya, apakah Sanzu juga berada di Brahman? Senju yang mendengar pertanyaan Takemichi kemudian langsung mengatakan bahwa Sanzu tidak tertarik kepada dirinya maupun pada petinggi dari Brahman. Meskipun Senju adalah orang yang terkuat dibandingkan kedua saudaranya. Bahkan ketika Senju selalu didukung oleh Takeyomi, namun Sanzu tidak pernah tertarik dan Sanzu tidak pernah sekalipun mendukungnya. Dan itu sebabnya Sanzu berada di geng Kantomanji bersama dengan Maeki. Takemichi yang mendengar itu seketika teringat kembali ketika ada seseorang yang menodongkan pistol kepada dirinya saat dirinya berada di masa depan dan menyadari pasti orang itu adalah Sanzu. Ternyata Sanzu masih bersama dengan Maeki bahkan di masa depan. Lalu terlihat Senju yang sudah keluar dari ruangan ganti sambil mengajak Takemichi untuk pergi ke toko selanjutnya. Lalu sambil berjalan, Takemichi kemudian memikirkan bahwa dirinya senang bergabung dengan Brahman karena sekarang dirinya bisa memecahkan satu misteri, yaitu Sanzu pasti adalah kuncinya bersama dengan Senju. Lalu singkat cerita, terlihat Senju yang membeli sebuah es krim dan mulai menikmatinya sambil terlihat sangat senang. Lalu terlihat mereka yang akan berpisah dan mengakhiri belanja mereka. Terlihat Senju yang berterima kasih kepada Takemichi karena pertemuan mereka hari ini sangat menyenangkan. Lalu sambil akan pergi, Senju memberitahu Takemichi bahwa Brahman akan mengadakan pertemuan dan Takemichi juga harus datang. Takemichi yang mendengar itu langsung mengiyakannya dan mengatakan bahwa dirinya akan datang. Lalu di sini Takemichi yang melihat Senju masih memegang stik es krim, kemudian langsung mengatakan, sampai kapan Senju akan memegang stik es krim itu? Senju yang melihat stik es krim di tangannya langsung menoleh ke arah Takemichi dan langsung mengatakan, ayo makan es krim bareng lagi. Takemichi yang mendengar Senju kemudian langsung tersenyum mengatakan, aku yang traktir, janji. Lalu Takemichi pun meminta stik es krim itu karena dirinya yang akan membuangnya untuk Senju. Senju yang mendengar itu kemudian langsung melemparkan stik es krim itu dan meminta Takemichi untuk menangkapnya. Namun ketika Takemichi menangkap stik es krim itu, tiba-tiba dirinya melihat sesuatu, yaitu dirinya yang tengah menangis sambil dirinya memanggil nama Senju yang terlihat sedang terbaring di pangkuannya sambil menangis mengatakan, kau menepati janjimu. Dan Takemichi yang di sana mendengar perkataan Senju juga langsung kembali berteriak sambil terus meneteskan air matanya. Lalu scene berpindah lagi kepada Takemichi yang sekarang yang terlihat sangat terkejut karena dirinya tiba-tiba mendapat penglihatan itu.
Lalu sambil melihat Senju yang akan pergi, Takemichi bertanya-tanya apa yang baru saja dia lihat. Lalu kemudian singkat cerita, terlihat Takemichi yang sekarang bersama dengan Draken. Sambil terlihat masih memikirkan kenapa dirinya tiba-tiba melihat Senju yang tengah terbaring di pangkuannya. Draken yang melihat Takemichi sedang memikirkan sesuatu, kemudian langsung bertanya, kenapa Takemichi tiba-tiba terlihat melamun. Namun terlihat Takemichi yang enggan menceritakan hal itu kepada Draken dan mengatakan tidak ada apa-apa. Lalu singkat cerita, ternyata Draken mengajak Takemichi untuk pergi ke rumahnya. Takemichi yang melihat rumah Draken kemudian langsung teringat kembali ketika dirinya pertama kali mengunjungi rumah Draken. Lalu terlihat di sini Takemichi yang menekan tombol lift dan tiba-tiba dirinya mendapat penglihatan lagi, yaitu tangan dan bajunya yang terlihat sudah dipenuhi oleh darah. Takemichi yang melihat penglihatan itu kemudian langsung kembali terkejut dan langsung memeriksa bajunya untuk memastikan yang baru saja dia lihat. Draken yang melihat sikap Takemichi kemudian langsung bertanya, kenapa Takemichi tiba-tiba terlihat sangat panik. Namun Takemichi di sini masih enggan untuk menceritakan mengenai penglihatan yang baru saja dia lihat. Namun di sini Takemichi masih terlihat ketakutan dan masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dirinya tiba-tiba melihat seperti dirinya yang sedang terluka dan dipenuhi oleh darah. Lalu terlihat Draken yang kemudian langsung mengajak Takemichi untuk pergi ke kamarnya. Lalu Takemichi yang sudah sampai ke kamar Draken kemudian melihat kembali foto-foto mereka ketika masih menjadi anggota Toman. Lalu raut wajah mereka tiba-tiba berubah ketika melihat foto Emma yang juga berada di sana. Draken pun langsung memberitahu Takemichi bahwa dirinya masih sering bermimpi tentang Emma. Dan di sana Emma terus mengatakan sesuatu, yaitu tolong selamatkan Maeki. Takemichi yang mendengar Draken seketika tidak bisa mengatakan apa-apa karena ternyata Draken sampai sekarang tidak bisa melupakan Emma. Lalu sambil terlihat sangat murung, Draken kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meninggalkan Maeki. Jadi dirinya meminta kepada Takemichi untuk menceritakan bagaimana Maeki di masa depan. Lalu Takemichi pun langsung menceritakan semuanya, bahwa di masa depan Maeki terlihat lemah dan mempunyai lingkaran hitam di bawah matanya. Dia juga mengelola organisasi kriminal, yaitu bernama Bonten. Dan di sana Maeki juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengendalikan kegelapan yang ada dalam dirinya. Namun di sisi lain, dirinya berhasil menyelamatkan Hina. Begitu juga dengan seluruh anggota Toman yang seharusnya sudah mati. Mereka semua selamat. Dan dirinya juga mengingat kembali janji Maeki ketika 2 tahun yang lalu, soal Maeki yang akan melindungi semuanya, termasuk dengan Hina, sampai di hari mereka akan bertemu lagi ketika 12 tahun yang akan datang. Dan itu adalah masa di mana Maeki menepati janjinya. Mereka semua benar-benar selamat. Namun Maeki adalah satu-satunya orang yang masih berada di dalam kegelapan. Draken yang mendengar itu terlihat langsung mengerti dan sepertinya sudah mengetahui mengenai kegelapan yang ada di dalam diri Maeki. Dan sekarang dirinya mulai lebih mengerti. Ternyata Maeki sudah mempersiapkan rencana dari 2 tahun yang lalu mengenai dirinya ketika 12 tahun yang akan datang. Jadi selama ini itu sebabnya Maeki menghindari mereka semua. Karena sebelumnya Draken, Mitsuya, Chipuyu, Pehan sudah pernah bertarung melawan Maeki. Dan ternyata saat itu Maeki mengarahkan mereka semua untuk membencinya dari lubuk hati mereka yang paling dalam.
Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung bertanya, apakah Draken mengetahui sesuatu? Draken pun langsung mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu mengerti mengenai Dark Impulse milik Maeki. Tapi yang jelas, hidup mereka menjadi lebih baik ketika Maeki menjauh dari mereka. Dan itu mungkin adalah alasannya kenapa Maeki memilih menjadi orang jahat dan mengorbankan dirinya agar bisa menepati janjinya kepada Takemichi. Draken yang sekarang sudah mengetahui semuanya kemudian langsung tertawa dan meyakinkan Takemichi jika sekarang mereka sedang menempuh jalan yang benar. Lalu sambil mengantarkan Takemichi, Draken kembali mengatakan bahwa sekarang Takemichi adalah anggota dari Brahman dan pasti sekarang masa depan tidak akan sama lagi. Namun satu hal yang dirinya tidak tahu tentang apa yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya. Jadi apakah Takemichi benar-benar sudah siap karena mereka akan membawa Maeki kembali? Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung terlihat sangat serius sambil kembali bertekad bahwa dirinya benar-benar sudah siap dan akan membawa kembali Maeki. Lalu tiba-tiba terlihat seorang wanita yang tidak sengaja menumpahkan jus tomat ke baju Takemichi. Draken yang mendengar itu kemudian langsung tertawa dan mengatakan bahwa itu terlihat seperti darah. Takemichi yang mendengar itu kemudian langsung menyadari bahwa kejadian ini seperti penglihatan yang dia lihat sebelumnya. Lalu sambil melihat telapak tangannya, Takemichi mengatakan, "Mungkinkah aku bisa melihat masa depan?"